Nah, next ya. Sorry, bawa next, yang bawa next. Tok, buka PPT dulu, Tok. Diklik. Ya. Cek. Boleh berdua nih? Boleh. Kursinya mau dilempar. Oh, nggak bisa. Ntar saking udah di kantor berdua mulu maksudnya. Ini boleh buka masker apa nggak boleh? Nggak boleh. Oh enggak ya? Buka masker nggak? Oh. Cek. Ya, preface aja Bapak. Bisa udah. Tes. Oke, sip. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di acara exhibition ini. Mungkin Pak Budi, mungkin sedikit preface mungkin Pak Budi. Kan Baik. sedikit. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami, saya perkenalkan diri. Nama saya Budi Isani dari Emerson Indonesia dan juga rekan saya Pak Asep dari Emerson Indonesia. Kebetulan di hari ini kita diberi kesempatan di acara pameran Indobuildtech 2021 bertepatan 17 November 2021 kita diberi kesempatan untuk sharing produk. Ya, betul. Di mana produk ini dari kami merupakan rangkaian portofolio line produk Emerson, salah satu yang terbaru untuk market Indonesia, yaitu heat pump betul. untuk jadi hot water sanitary ya. Ya, betul. Jadi nanti kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin tahu dan penasaran dengan produk terbaru dari kami, mungkin bisa join di sini, langsung di venue-nya. Mungkin akan sedikit kita sharing, mungkin tidak in detail, cuman mungkin lebih ke line up ya Pak Budi ya, mungkin apa saja apa yang kita punya di sana. Mungkin langsung aja mungkin Pak Budi atau gimana? Baik, untuk perkenalan atau misalnya daripada hadirin pingin mengenal lebih dekat dari company profile-nya kami, Emerson starting bisnis di portofolio 2019 terakhir diawali di 1890 di Amerika, di St. Louis, USA. Sampai hari ini manufacturing ada di 200 lokasi manufacturing global seluruh dunia. Dan untuk turnover-nya mencapai 18 billion. Ya, US. Dan sebagai informasi juga kita adalah salah satu perusahaan terbesar, yaitu kita masuk di Fortune 500 di US. Kita urutan 178, ini berdasarkan Fortune Magazine. Jadi memang kalau dilihat dari bisnis unit kita memang heat pump ini adalah sebenarnya bagian kecil lah ya Pak ya. Jadi core bisnis kita ada di dua ini. Jadi ada automation solution, kemudian kita ada di commercial and residential solution. Kemudian saya dan Pak Budi di sini lebih di commercial dan residential solution. Oke, next. Jadi mungkin ini backgroundnya kenapa sekarang ini lebih banyak orang lebih prefer dengan memilih heat pump application. Jadi ada dua permasalahan di sini. Pertama adalah kita di sini ini adalah total equivalent warming impact, di mana ada dua macam, ada direct
effect, yaitu dari JWP dan leakage atau global warming potensial, kemudian secara indirect ada energi consumption yang cukup tinggi di sana. Jadi kalau seperti kita ketahui di Indonesia kurang lebih sekitar 70% itu energi yang dipakai itu di building itu adalah untuk air conditioning dan juga water heating application. Betul. Jadi dari situ makanya water heating yang selama ini aplikasinya macam-macam, ada yang menggunakan electric geyser, kemudian menggunakan solar. Mungkin solar paling efisien ya Pak, tapi ketika masa hujan datang, malam datang itu jadi inefisien lagi, sudah tidak efisien lagi, betul. Jadi kita sangat concern terhadap energi efisiensi, makanya kemudian kita juga ingin berpartisipasi di produk heat pump ini. Jadi kenapa heat pump? Jadi kalau sudah dibilang tadi Pak Budi dan saya bahwasanya sebenarnya yang paling efisien adalah solar panel. Mungkin kita dapat free energy dari matahari. Cuman kalau kita lihat sekarang ini adalah tahun ini contohnya saja ini sudah tidak konsisten cuaca itu. Karena solar panel kita mengandalkan matahari, ketika misalkan musim penghujan datang segala macam itu sudah tidak jadi efektif lagi, akan menjadi sebuah sistem yang sangat inefektif dan tidak bisa perform di sana. Kemudian yang kedua adalah menggunakan electric heater. Nah, ini akan menimbulkan high cost ya, cost yang cukup tinggi karena memang secara efisiensi kalau kita menggunakan electric heater artinya kita bicara COP atau coefficient of performance nilainya adalah 1. Jadi power yang kita keluarkan dari electricity dengan output yang dikeluarkan adalah 1:1. Kemudian di sisi lain adalah permasalahan space mungkin ya Pak Budi. Jadi ini menjadi concern ya. Ya, jadi concern sekali apalagi untuk yang boiler ya Pak ya, yang memang dan juga tadi mungkin di poin 1 ini kita katakan tadi bahwasanya solar panel itu paling efisien, tapi di sana kita perlu space yang cukup besar di sana untuk satu gedung misalkan. Jadi kemudian kita lebih memilih sekarang lebih prefer terhadap heat pump karena memang heat pump ini adalah unit yang cukup space saving ya, lebih ramping, compact ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian pertimbangan lainnya adalah pollution. Pollution ini biasanya berkaitan dengan adanya penggunaan heating application yang menggunakan boiler ya. Jadi kita menggunakan fuel atau bahan bakar seperti itu. Jadi heat pump akan menjadi sebuah solusi juga untuk permasalahan keempat ini. Dan yang terakhir adalah permasalahan kebutuhan yang memang daily ya Pak, 24 hour hot water supply. Kita butuh hot water supply selama 24 jam dan sistem yang paling proper rasanya adalah heat pump. Karena dia automatically untuk pencapaian suhu dan segala macam, kemudian setup, scheduling segala macam itu memang sudah mumpuni sekali saat ini. Itu. Jadi bisa dibilang seperti Pak Asep sampaikan 5 poin tersebut seperti ini yang merupakan background atau potensi yang dimana heat pump ini dibutuhkan saat ini. Betul sekali Pak. Baik Pak Asep. Oke. Next, ini adalah gambaran gampangnya ya sebuah heat pump itu bekerja. Jadi kita akan punya di sini sama seperti halnya aircon. Kalau Bapak dan Ibu-ibu di rumah punya air conditioning, ini kita akan punya kompresor di tengah-tengah ini komponennya. Kemudian kita ada evaporator di sebelah kanan. Dia akan mengabsorb heating. Kemudian ada condenser atau heat exchanger. Kita menggunakan cell and tube. Biasanya ada yang menggunakan tube in tube, cell and tube, atau PHE atau plate heat exchanger seperti itu. Kebetulan untuk produk kita kebanyakan menggunakan cell and tube dengan berbagai macam pertimbangan. Nanti kita akan jelaskan di depannya. Kemudian kita perlu juga komponen lain yaitu berupa TXV atau thermostatic expansion valve. Ini seperti ini. Nah di sini ini adalah gambaran. Jadi kalau di AC Bapak dan Ibu memanfaatkan coolingnya, kalau di sini kita manfaatkan adalah heatingnya, heat rejectionnya di sisi condenser atau heating coil seperti itu. Nah di sini di bawah jelas disebutkan ya Pak Budi ya,
Tadi juga kita sudah menyebutkan berkali-kali bahwasanya komparasi secara coefficient of performance sudah jelas ya Pak Budi, ini di bawah bahwasanya electric geyser atau electric heater itu COP-nya atau coefficient of performance-nya sekitar 1. Kalau combustion atau misalkan tadi kita menggunakan boiler segala macam itu biasanya di bawah 0,8 biasanya. Dan heat pump ya kita lihat, jadi sebagai contoh misalkan kita punya heat pump dengan heating capacity 11 kW, power input-nya biasanya itu sekitar 3 kW. Jadi Bapak bisa perbandingkan bahwasanya secara energi yang didapatkan dari heat pump, heating capacity yang didapatkan berbanding dengan power input yang dibutuhkan itu sekitar 3,5 lebih. Biasanya di sini, average-nya di 3,5. Gitu. Jadi dari situ bisa dilihat secara real perbandingan elektrik, water heating, Betul. atau misalnya combustion atau yang boiler atau yang saat ini orang bisa sebut, dan heat pump jauh sekali. Jauh sekali, betul. Sehingga bisa dilihat seperti ini, ke depannya akan heat pump akan ya, lebih akan banyak menjadi dipergunakan. Tren terbaru. Walaupun sekarang sebenarnya sudah mulai berkembang ya Pak, gitu seperti itu. Dan untuk refrigeran sendiri kita ada beberapa option. R22 sebenarnya di Indonesia karena kita unit yang sudah tidak diperbolehkan, jadi kita mengurangi CFC karena terkait dengan global warming potential dan juga ozone depletion potential, maka yang kita lebih pasarkan mungkin di R407C ya Pak Budi ya. R410 untuk full heating application, dan juga ada yang R134A biasanya untuk low ambient temperature ya Pak ya Pak. Seperti itu. Jadi artinya refrigeran dari pabrikan kita mensupport tren refrigeran atau environment yang disesuaikan. Betul. Ya. Betul, karena memang kita tadi di awal juga background-nya menyebutkan bahwasanya kita support terhadap green building dan segala macamnya. Ini juga tabel yang perbandingan di mana perbandingan antara heat pump, electric heating, kemudian solar, diesel, kemudian LPG seperti itu. Jadi kalau kita lihat aja secara energy saving itu bisa dilihat bahwasanya memang heat pump dan solar itu memang yang paling tinggi. Tapi balik lagi ketika kita menggunakan solar yang memang kita menggunakan energi gratis dari matahari, itu akan menjadi inefisien ketika matahari tidak ada ya Pak, mendung segala macam. Sekarang pun tidak sangat sukar diprediksi ya Pak cuaca saat ini gitu. Jadi harusnya misalkan udah musim kemarau masih ada aja hujan seperti itu. Jadi akan menjadi inefektif. Makanya kemudian di beberapa aplikasi kita juga menawarkan yang hybrid. Jadi kombinasi antara solar ya Pak ya, solar dengan heat pump seperti itu. Jadi di sini bisa kita garis bawahi bahwasannya heat pump itu lebih efisien untuk aplikasi water heating. Pertama dia hanya menggunakan kompresi uap biasa dengan memanfaatkan heat rejection di sisi kondensor. Kemudian secara konsumsi daya segala macam itu kurang lebih 1/4 dari tradisional water heating. Dalam hal ini ya tadi combustion, kemudian electric heater seperti itu. Seperti itu ya Pak. Dan terakhir mungkin secara energy consumption juga jauh ya Pak. Karena kan kalau kita lihat tadi perbandingan antara water heating, heating capacity dan juga power inputnya itu kurang lebih sekitar 3,5 rata-rata average-nya ya Pak. Jadi bisa dilihat di tabel ini adalah setelah heat pump tabel ke kanan, bisa dibilang itu water heating atau kebutuhan dengan aplikasi yang sudah ada hari ini ya. Betul. Tetapi betul kita compare dengan heat pump yang ada, cukup perbandingannya sangat-sangat jauh. Ya, sangat dan signifikan Pak. Kontrol ada di kita ya. Betul. Walaupun kita lihat solar sangat baik, tetapi karena situasinya uncontrol, jadi sulit untuk mendapat temperatur tercapai dan sebagainya ya. Iya, betul. Itu. Oke, biasanya juga di solar application juga ada backup ya Pak, backup heater. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan besar sebenarnya ketika memilih suatu water heater system ya seperti itu. Nah, ini adalah gambaran unit di sebelah pojok bawah. Ini adalah gambaran unit kita. Unit kita sudah plug and play product. Jadi di mana di dalamnya itu udah ada refrigeran pre-charge. Jadi sudah ada charging refrigeran sebelumnya dari factory atau dari plant.
Kemudian secara unit juga dia sudah fit dengan controllernya, dengan controller scheduling segala macam, kemudian error code segala macam jika terjadi problem seperti itu. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan integrated control panel. Ada beberapa model yang menggunakan HMI atau human machine interface. Kemudian kita juga salah satu hal yang paling spesial adalah kita sudah include dengan built-in water pump ya. Mungkin ada beberapa produk heat pump juga yang exclude biasanya. Tapi untuk produk kita memang sudah built-in water pump. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalaupun memang request-nya exclude bisa ya Pak Budi dengan BOM tertentu seperti itu. Next, ini adalah gambarannya, fitur dan desainnya. Jadi kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat di sini, fiturnya ada banyak sekali. Jadi kita pertama menggunakan ZW kompresor Coplan karena memang kita basically tadi sudah dijelaskan kita adalah produsen kompresor Coplan gitu. Jadi kita menggunakan ZW, kita produksi, kita desain ZW kompresor yang memang dedicated untuk aplikasi water heating gitu untuk heat pump ini. Dan hal lain yang sangat menarik adalah kita menggunakan cell and tube condenser seperti ini. Jadi ini juga kalau misalkan Bapak dan Ibu-ibu lihat bahwasannya untuk maintenance di field atau di lapangannya ini akan sangat mempermudah sekali karena kita sediakan rotalog di sini untuk disconnect cell and tube, kemudian kita tarik ke sini dan kita lakukan cleaning atau biasanya kalau di cell and tube perlu ada yang namanya descaling ataupun scaling seperti itu. Ini jadi kita bisa katakan bahwa unit ini compact dan juga easy maintenance ya Pak Budi ya. Seperti itu ya. Jadi bisa dilihat dari sini secara physically feature sudah mumpuni dan juga dari pabrikan mereka mengedepankan aspek bagaimana cara untuk daily operationalnya bisa lebih mudah ketika terpasang di lapangan. Betul, betul. Karena beberapa hal ya memang khususnya untuk para building management biasanya memang mereka akan concern terhadap maintenance Pak, biasanya akan concern gimana nih maintenance-nya segala macam dan kebetulan kita sudah memikirkan itu bahwasanya unit itu memang unit yang memang easy untuk maintenance ya Pak, baik annual maintenance ataupun monthly ya Pak untuk cleaning VinTube-nya seperti itu. Jadi mempermudah si user ya. Betul sekali Pak Budi. Jadi, ini untuk secara general scope of supply comparison-nya seperti ini. Jadi kita pertama adalah tadi sudah dijelaskan untuk kapasitas kita line up-nya mungkin dari 1 PK sampai dengan 20 PK kita punya. Kemudian kita juga punya dedicated water heater untuk swimming pool application. Kemudian controllernya juga kita sudah beberapa menggunakan HMI ataupun LCD. Kemudian paling penting ada kompresornya, kita menggunakan ZW kompresor, ZW kompresor, dan juga evaporatornya Pak, ini sudah menggunakan Bluefin atau air cooled with hydrophilic fins, dia berwarna biru. Ini biasanya hydrophilic fins ini dipakai untuk memang sekarang banyak dipakai di AC-AC juga karena memang secara lifetime itu memang 3 kali lipat dari standar fin Pak, biasanya seperti itu gitu, dari aluminium fin biasa seperti itu. Jadi untuk pertimbangan lokasi ketika banyak dipasang di pantai, betul, ini sudah cukup mumpuni ya. Ini sudah cukup mumpuni, sangat possible sekali Pak. Tinggal nanti kalaupun misalkan memang ada mau improvement lagi dengan hard side coating dan segala macam itu bisa dilakukan lagi Pak, seperti itu. Gitu. Nah ini kita menggunakan cell and tube kondensernya seperti disampaikan tadi karena memang kalau kita bermain air biasanya akan concern terhadap scaling atau kerak-kerak yang ada di situ Pak biasanya. Jadi kita menggunakan cell and tube dan untuk yang khusus untuk swimming pool application kita menggunakan titanium tube karena memang biasanya lebih ada chemical ya Pak ya. Chemical untuk water di air di kolam renang segala macam seperti itu gitu. Untuk fitur lainnya atau scope of supply yang lainnya kayak low pressure suite, high pressure suite, kemudian ada water flow suite itu sudah dilengkapi juga. Kemudian ada filter dial, solenoid valve itu sih memang sudah juga dilengkapi di sini. Pressure gauge juga sudah dilengkapi. Mungkin ada beberapa unitan yang tidak melakukan itu dan kita kebetulan melakukan itu, jadi tidak perlu ada
teknisi ngecek bahwa manifold gauge misalkan ke lapangan, jadi sudah tertera di situ berapa tekanan low pressure-nya, high pressure-nya seperti itu. Itu kurang lebih mungkin. Jadi di unit ini selain memang dibuat sedemikian rupa, kemudian juga dilengkapi dengan full aksesoris bisa dibilang Betul, ya. betul Pak. Dan Jadi ditambahkan dengan ada indikator display mempermudah ketika waktu pengoperasionalan. Betul. Seperti itu. Ya, baik dari sisi troubleshooting juga Pak, Troubleshooting. karena kan nanti ketika ada trouble dia akan muncul error code biasanya. Error code apakah kompresor overload misalkan segala macam dan lain-lain itu sudah ada di dalam controllernya seperti itu. Jadi minimal hari-hari bisa terlihat per monitor ya. Betul. Kondisi mesinnya. Betul. Atau temperatur yang dicapai atau tidak. Betul. Dan sebagainya. Pencapaian tangki segala macam semuanya bisa terkontrol. Kemudian untuk produk range flowchart-nya heat pump ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah komersial application atau di komersial, kemudian residensial atau untuk yang rumahan-rumahan yang small capacity biasanya kita gunakan. Kemudian yang terakhir adalah pool heating ya Pak, yang seperti kita sebutkan tadi untuk aplikasi kolam renang biasanya seperti itu. Nah ini untuk komersial heat pump. Line up-nya cukup banyak. Kita mulai dari 3 PK, 5 PK, 7,5 PK, sampai 10 PK. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai kapasitas atau kemampuannya kurang lebih adalah 300 liter per hour, 500, kemudian 750 liter per hour, sampai dengan 1000 liter per hour. Ini biasanya aplikasinya untuk hotel ya Pak Budi ya. High-rise building, seperti itu hotel. Commercial building ya. Betul. Jadi aplikasi sanitary heating di commercial building seperti hotel, hostel, resort biasanya. Dan tidak menutup kemungkinan apartemen biasanya juga menggunakan untuk yang seperti ini. Untuk refrigerannya kita menggunakan R407. Karena R22 seperti kita jelaskan tadi kita sudah tidak bisa memasarkan ya Pak di Indonesia khususnya karena terkaitan dengan aturan dari pemerintah terhadap hidup ya. Green building ya Pak ya seperti itu. Jadi bisa dibilang memang kebutuhan heat pump di komersial area ini saat ini menjadi tren baru seperti itu, di mana hampir semua hotel atau apartemen komersial itu saat ini jadi standar baru. Kebutuhan heating untuk kamar mandi, cuci itu dibutuhkan. Betul. Kalau dulu kita bisa dibilang kita stay di hotel hanya concern lebih kepada ada air conditioning, dingin gitu ya Pak ya. Betul. Tetapi sekarang ada air panas nggak nih di hotel? Nah, jadi lambat laun tuh yang dulu pikiran kita Indonesia kan negaranya panas ya, kok masih perlu juga nih pemanas water heater gitu. Tetapi hari ini karena ada kebutuhan masalah concern masyarakat terhadap kesehatan, kemudian juga kenyamanan. Terlebih lagi selama 2 tahun ini kita di era pandemik ya. Jadi awareness kita terhadap kesehatan lebih meninggi seperti itu. Jadi manfaat air panas, mandi air panas itu banyak. Betul. Akibatnya kebutuhan ini menjadikan jadi tren hidup baru. Betul. Seperti waktu awal-awal kita melihat kebutuhan air conditioning ya seperti betul. Itu. Kurang lebih tren ke depan heat pump akan jadi lebih seperti pandemi new normal gitu Pak. Iya Pak. Jadi karakter baru, behavior baru, habit baru seperti itu gitu. Ya. Nah ini adalah untuk yang komersial itu tadi dari mulai 3 PK, 5 PK, kemudian ada yang 10 PK itu. Ini maksimum temperatur outputnya adalah 60 derajat kurang lebih segitu. Jadi kalau Bapak perhatikan tadi kalau kita bandingkan dengan heater itu yang COP-nya atau coefficient of performance itu hanya satu, ini rata-rata di 3,5, 3,6. Jadi sebagai contoh aja heating capacity untuk yang 10 PK di sebelah sana adalah 36 kW, sedangkan kalau lihat dari power input yang dibutuhkan itu kurang lebih
hanya sekitar dibagi 3,6-nya lah kurang lebih seperti itu gitu Pak. Nah ini untuk yang komersial juga, tapi memang ini adalah yang terbaru ya Pak kita untuk big capacity, karena balik lagi tadi seperti Pak Budi jelaskan bahwasanya ini adalah sebuah kebiasaan baru dan juga kebutuhan yang memang ada pergeseran seperti AC dulunya kita mungkin nggak seperti kebutuhan primer ya Pak, kalau sekarang mungkin sudah bergeser. Begitu juga dengan water heating. Jadi ini adalah untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang memang untuk hotel-hotel yang besar ya Pak, skala besar seperti itu. Jadi bisa dibilang dengan kapasitas semakin meninggi, artinya cakupannya semakin besar. Dan artinya bisa dibilang seperti ini, hotel dengan atau commercial building yang sizing besar, mungkin waktu lalu untuk pemanasan mereka dibutuhkan adalah dengan boiler. Betul. Which is membutuhkan invest besar, sizing besar, lokasi dan sebagainya. Betul. Tetapi karena tren sekarang makin compact, kebutuhan COP-nya lebih baik. Nah, ini timbul kebutuhan akan ini. Sehingga kenapa Emerson juga meng-create 20 horsepower unit untuk heat pump, karena ada market untuk di situ. Betul. Jadi balik lagi konsepnya adalah saving energy ya Pak sekarang ini gitu. Jadi kalau sebelumnya menggunakan boiler mungkin power consumption-nya atau monthly cost-nya cukup besar, kalau menggunakan ini mungkin bisa seperempatnya ya Pak, sepertiganya gitu Pak cost-nya gitu. Ini untuk yang ini juga masih menggunakan R407. Kemudian gini juga biasanya aplikasinya masih sama karena memang ini hanya kapasitinya aja yang lebih besar, big capacity seperti itu. Nah ini untuk technical datanya atau technical specification-nya kita menggunakan 2 kompresor di dalamnya, 2 jetway kompresor, kemudian kondensornya kita masih menggunakan cell and tube, kemudian untuk evaporator juga kita masih menggunakan bluefin atau hydropiel fin tadi. Nah ini untuk yang residensial, memang biasanya untuk area-area yang kapasitas kecil ya Pak. Ya, jadi kita ada line up yang 100 liter per hour, kemudian ada 150 liter per hour, kemudian yang terakhir kita punya yang 200 liter per hour. Jadi kalau bisa dibilang, kalau yang tadi sesi di komersial kita berbicara sizingnya di komersial besar ya, sizing komersial. Tetapi ketika masuk di residensial kita lihat sizingnya ya memang di 100, 200, 300 liter disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu. Ya, oke. Ini penampakan unitnya seperti ini ya Pak. Mostly hampir sama ya Pak, hanya memang perbedaannya ada di 1 fan, 2 fan seperti itu biasanya. Dan kompresornya juga kalau ini menggunakan piston ya Pak Budi. Betul. Ini untuk technical specification-nya seperti ini kurang lebih. Jadi kita 1 pas kebetulan power supply-nya. Jadi bisa dibandingkan contoh 100 liter per hour output kapasitinya water heating kurang lebih sekitar 3,5 kW dan power inputnya sekitar 1,6 kW. Jadi di sana kalau misalkan kita mau banding-bandingin lagi dengan heater ya ini lebih bagus gitu. Jauh, seperti ya. itu. Dan tinggal menyesuaikan kebutuhannya seperti apa ya Pak. Apakah make sense menggunakan ini gitu, initial cost-nya make sense apa enggaknya Jangan seperti sampai itu. mereka berpikir, saya beralih ke ini investasi besar tetapi savingnya nggak didapat. Tetapi dengan melihat data tabel performance ini sangat-sangat baik ya. Ya. Seperti itu. Betul, oke. Next. Nah ini untuk yang pool heating application Pak. Jadi ini adalah salah PNID atau skematiknya drawing seperti ini. Jadi biasanya kita akan ini sebagai contohkan adalah 2 heat pump di sini untuk pemanasan kolam ya atau pool seperti ini. Ini juga masih menggunakan R407 saya. Ada beberapa yang menggunakan R410 memang. Ini kapasitas ringnya juga dari 3, 5 sampai dengan 10 horsepower gitu. Jadi enggak hanya building rumahan atau building komersial. Betul. Kolam berenang pun menjadi area kebutuhan bagi orang untuk air panas juga ya. Iya, betul Pak. Dulu kita melihatnya mungkin hanya sizing kecil ya kayak jacuzzi. Betul. Atau yang
medium, tetapi banyak juga kebutuhan misalnya di hotel-hotel yang stay di dataran tinggi seperti itu. Ya, Minimal mereka ingin menjaga kenyamanan pengunjungnya, anget-anget lah gitu. betul. Nah, dibutuhkanlah heat pump karena Heat pump. kalau memakai solar atau lainnya itu mungkin cost lebih tinggi dan konsistensi dapat temperaturnya juga belum mungkin juga lebih pasti ya, belum Pak, ya? pasti ya, Ya. seperti itu. Ya, ini adalah technical specification-nya. Jadi kita punya yang kurang lebih kalau secara kubikasi itu adalah untuk full size 30 meter kubik. Ini kita menggunakan yang ini Yang EHP 2004. 2004. Jadi kemudian yang 50 meter kubik, kemudian yang terakhir adalah 100 meter kubik. Ini adalah unit untuk full application yang kita punya. Jadi hal yang jadi concern kita juga adalah penggunaan heat exchanger-nya atau cell and tube-nya. Kita menggunakan material titanium tube ya Pak Budi ya untuk preventif terhadap corrosion. Karena memang aplikasi ini sensitif terhadap korosif ya, sehingga bahan material menjadi concern. Ya. Karena ini menyangkut untuk lifetime daripada mesin itu sendiri. Betul. Dan kita ketahui di pool itu banyak chemical. Maksudnya chemical yang misalnya yang untuk penjernihan air ya betul. Dan sebagainya gitu. Sehingga kebutuhan terhadap material yang robust atau yang tahan dan baik itu menjadi keharusan. Ya, betul sekali. Setuju sekali Pak Budi. Nah, ini adalah produk USP atau Unique Selling Proposition detailnya. Jadi tadi secara general kita mengatakan bahwasanya produk kita sudah menggunakan ZW water heating compressor yang memang dedicated untuk aplikasi heat pump atau pemanas air gitu seperti ini. Nah, kemudian kenapa ZW? Karena ZW memang mempunyai envelope ataupun area kerja yang lebih lebar dibandingkan dengan standar kompresor. Biasanya kompresor AC, ZR misalkan contohnya ini akan lebih tahan terhadap aplikasi seperti ini. Karena kita bermain di condensing temperatur tinggi ya Pak Budi. Kita main di heatingnya bukan di coolingnya seperti itu. Jadi ini reliable untuk mendeliver hot water di wide range. Dan ambient temperatur bisa dari minus 10 sampai dengan 43 derajat Celcius. Jadi untuk daerah-daerah yang minus rasanya tidak ada di sini ya Pak ya. Tapi untuk beberapa region di Asia ada yang minus 10 seperti itu ambient temperaturnya, maka kita menggunakan biasanya penambahan ada injeksi Pak di sisi kompresornya, ada berupa vapor injection seperti itu. Jadi bisa dibilang heat pump Emerson kita nyebutnya USP ya, unique selling point-nya. Ya, unique selling point. Ini yang membedakan dengan produk-produk lain sejenis. Pertama, manufacturing origin dari kami, Emerson. Ya. Yang kedua, kompresor pun dari pabrikan kami, Copeland Emerson, di mana walaupun ZW model publish untuk semua, tetapi karena kita yang mendevelop, kita tahu persis karakter mana kompresor mana yang akan kita pilih. Betul. Sehingga ketika membuild unit, harapannya sudah bisa dipastikan itu sesuai. Ya. Seperti itu. Ya. Compatible ya Pak ya. Compatible. Sehingga bisa mendeliver seperti target yang diinginkan. Ya, memang secara technical atau secara detail di dalam kompresor perbedaannya apa adalah ini. Jadi untuk kompresor ZW sendiri memang unique scroll ya. Jadi scroll cell-nya sendiri itu dibikin memang khusus untuk capable untuk high ratio kompresi Pak, untuk rasio kompresi yang tinggi. Jadi di sana ada desain, kita redesign lagi floating seal-nya seperti apa, kemudian motor powernya untuk kalau dia extreme condition seperti apa, terutama untuk yang ambient temperatur minus 10, kontrol seperti itu. Memang kita meredesign yang namanya scroll set-nya, kemudian floating seal-nya juga kita redesign seperti itu. Makanya kemudian dapatlah kita new product atau new model untuk water heating application seperti ini gitu. Ini sebagai gambarannya, jadi kita punya floating seal ini berbeda, kita redesign lagi floating seal untuk
mumpuni untuk rasio kompresi yang memang tinggi gitu dibandingkan dengan standar scroll AC application atau untuk standar aplikasi AC gitu. Kemudian untuk fixed scrollnya itu kita redesign lagi dengan differential pressure, kita lakukan alignment segala macam, lakukan lagi dan kemudian mendapatkan scroll set yang memang mumpuni untuk aplikasi water heating seperti itu. Untuk motor sendiri juga kita redesign untuk capable untuk di aplikasi water heating dan biasanya jika memungkinkan kita penambahan EVI tube atau economizer, vapor ejection, biasanya kita lakukan itu untuk yang low ambient temperature application, Pak, untuk seperti itu. Jadi bisa dibilang kenapa kita bahas dari sisi kompresornya, karena baik unitan AC atau heat pump bisa dibilang kompresor merupakan jantung. Betul. Poin besar dari sebuah unit, condensing unit bisa dibilang. Dan jika kita sudah memahami karakter kompresornya dan sesuai aplikasi, tentunya ini akan mendeliver yang seperti yang tadi diutarakan di depan, COP-nya, target temperatur, saving dan lainnya. Betul. Itu akan terpenuhi. Betul, Pak. Pak Asep. Oke. Nah, ini adalah gambaran yang saya sebutkan tadi envelope. Jadi ada perbedaan yang cukup mendasar perbandingan antara ZW kompresor yang dengan garis merah ini dengan standar scroll kompresor. Ini pun kalau Bapak lihat kita akan bermain di condensing temperatur sini. Jadi kurang lebih sekitar 73 derajat Celcius, kita masih capable untuk ZW. Tapi kalau untuk standar scroll biasanya hanya di 65. Adapun yang di sini, yang diarsir itu menggunakan ZR KH biasanya. Jadi ada spesial ZR juga yang memang capable di sana. Tapi Bapak dan Ibu-Ibu bisa lihat secara evaporating temperaturnya dia nggak akan bisa wide atau tidak bisa selebar seperti ZW. Karena kita nggak tahu ketika misalkan ambient temperaturnya turun segala macam, berarti kita punya evaporating temperatur yang lebih rendah lagi ke sini, Pak. Gitu. Itu yang harus jadi pertimbangan pemilihan kompresornya itu. Jadi pada dasarnya adalah ZW itu mempunyai envelope yang lebih wide atau lebih lebar dibandingkan dengan standar scroll kompresor seperti itu. Ya karena kenapa kita bisa mengatakan seperti itu ya ZR juga bikinan kita ya Pak. Betul. Coplan memproduksi ZR, Coplan memproduksi ZW, Coplan memproduksi ZP untuk aircon application yang R410A ya Pak Budi seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat di sini, setiap kompresor itu memiliki karakter. Nah, dimaksudnya karakter itu adalah envelope ruang kerjanya. Dan model satu dengan model yang lainnya tidak exact sama. Betul. Gitu. Walaupun kita sebutnya secara general ZW atau untuk dedikasi heating, tapi ada certain point itu berbeda ya Pak ya? Iya, betul. Nah, dari situ Emerson meracik untuk setiap kapasitas itu disesuaikan dengan karakter si envelope itu sendiri. Betul. Nah, betul. Jadi dari situ kita melihat apa yang disampaikan tadi Pak Asep bahwa ini spesial, dedikasi untuk produk Dedicated itu. produk, betul Pak. Jadi harapannya mendevelop produk itu sehingga hasilnya maksimal, robust dan juga memang sesuai dengan apa yang aplikasinya, diharapkan. betul. Seperti itu. Ya, jadi poinnya adalah kita untuk pemilihan kompresor biasanya pertimbangannya adalah sisi ambient temperatur, kemudian evaporating temperatur, kemudian condensing temperatur. Itu biasanya nggak bisa asal-asalan. Jadi contoh kalau kita di cooling application biasanya ada high temperature application, kemudian ada medium temperature application, ada low temperature application. Itu nggak bisa menggunakan satu kompresor yang sejenis ya Pak. Betul, setuju Pak Asep. Oke. Nah ini next, ini juga untuk safety dan kontrolnya mungkin Pak Budi juga sudah tahu bahwasannya semua kompresor kita dilengkapi dengan IPRV atau internal pressure relay valve Pak di sisi discharge portnya gitu. Kemudian unit ini juga sudah dilengkapi dengan HP switch tadi untuk proteksi dari kali-kali terjadi high pressure Pak gitu. Ada in case misalkan saline tube mampet segala macam high pressure, kemudian
ini high pressure switch sudah bisa memproteksi. Kemudian kita ada DLT juga Pak. DLT adalah jet line temperatur, ini proteksi untuk kompresor. Jadi kalau DLT-nya sudah terlalu tinggi, kompresor automatically off. Ya, betul. Kemudian kita juga lakukan ada provide juga rotalog seperti saya katakan tadi, kita ada rotalog valve di sisi kondensor in dan out-nya. Sehingga ketika misalkan kita membutuhkan scaling itu kita tinggal tutup aja rotalog, tinggal geser selen tube dan kita lakukan scaling seperti itu. Kemudian kita juga include dengan PRV atau pressure relay valve di sisi kondensornya Pak. Jadi ketika misalkan tekanannya terlalu tinggi, nanti PRV akan ngerilis tekanan itu secara automatically gitu, mechanical. Kemudian dilengkapi filter dryer, tentu saja dilengkapi dengan filter dryer, kemudian ada moisture indicator atau side glass. Kemudian kita lengkapi dengan thermostatic expansion valve, LP switch, kemudian flow switch, dan yang paling penting sebenarnya adalah semua produk flow komponen ini juga produk dari Emerson Copland, karena kita bukan hanya produksi kompresor only ya Pak ya. Betul. Kita juga produsen untuk flow komponennya Pak, kayak filter dryer, side glass, HPLP segala macam seperti itu. Jadi bisa dilihat selain kita concern terhadap dedikasi kompresor, di unit yang kita ingin deliver di market Indonesia, kita juga dengan lengkapi safety dan kontrol. Di mana itu untuk memastikan baik si pengguna menggunakan unit kami dipermudah. Kemudian mendapat proteksi unit ini reliable seperti itu. Betul, sehingga cukup banyak proteksi-proteksi yang didapat dari unit-unit heat pump Emerson. Betul. Dan ada hal lain juga Pak yang perlu diketahui bahwasannya kita sudah menggunakan parametric control panel dengan semua kontrolnya dengan SVPR, kemudian ada under voltage, over voltage, low voltage monitoring Pak. Jadi kalau Bapak punya sistem yang memang voltage-nya kadang-kadang naik turun fluktuatif, ini juga bisa diproteksi di sini. Sudah memproteksi, Jadi ketika terjadi under voltage, over voltage, kemudian pass failure, single pass missing gitu Pak, hilang satu pass, ini sudah bisa memproteksi juga. Kemudian hal lain adalah ini juga sudah dilengkapi dengan controller yang memang nantinya akan memberikan error code ya. Rasanya di industri AC pun itu sudah sangat populer. Kalau kita lihat VRV atau VRF system, ketika mereka ada trouble itu pun akan muncul error code ya Pak. Biasanya itu juga akan mempermudah dalam proses troubleshooting seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti Pak Asep tadi paparkan, ini sangat baik dan pabrikan dari Emerson sudah melihat khususnya untuk negara berkembang ya. Hal seperti ini dibutuhkan. Betul. Karena kita nggak bisa mengelakkan ketika kita ada membangun hotel, apartemen, di mana wilayahnya belum terjamin suplai listrik baik, naik turun. Hal ini jadi momok, jadi hal yang harus bisa di cover ya solusinya. Betul, dan unit ini sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut. Saya pikir ini jadi poin baik untuk unit Emerson. Betul sekali Pak. Dan ada satu hal menarik lainnya adalah kita sudah dilengkapi dengan RS485 port Pak, connectivity ke laptop. Jadi kalau misalkan untuk ngebaca sekedar monitoring ini bisa Pak, bisa ditarik seperti itu. Jadi artinya dengan RS485 si operator bisa download data. Ya betul gitu seperti itu. Jadi untuk kemudian untuk lain adalah untuk scheduling juga sudah bisa seperti itu. Nah ini adalah USP atau unique selling point. Yang lainnya adalah terkait dengan penggunaan low GWP refrigerant option dari mulai R407C kita menggunakan 407C seperti itu. Ini juga masih sama Pak. Jadi secara reliable dan easy maintenance tadi sudah diperlihatkan bahwasanya unit kita memang sangat easy maintenance ya Pak dan reliable karena kita menggunakan dedicated compressor yang memang untuk aplikasinya heat pump seperti itu. Nah ini adalah 3D-nya seperti itu. Jadi ini unitnya. Jadi kalau misalkan di sisi bawah ini yang saya sebutkan cell and tube tadi, ketika misalkan dibutuhkan adanya scaling, itu bisa langsung dibuka covernya.
ini knockdown semuanya Pak. Jadi Betul, ya. semuanya sudah knockdown. Jadi ketika misalkan mau repair, replace kompresor misalkan terjadi failed gitu, itu sangat sudah dipertimbangkan oleh kita. Ataupun untuk maintenance, manual maintenance seperti scaling proses seperti itu. Jadi Mungkin. bisa dibilang selain produknya compact, kami pun sudah mempertimbangkan aspek untuk operasional dan maintenance ya. Betul. Seperti itu. Betul. Sangat baik. Oke, ini untuk yang USB juga untuk unit produknya ini dari semuanya sudah full scope of standar, jadi PAM, jadi standar option tadi Pak sudah include segala macam. Kemudian next, nah ini adalah scope of supply lagi. Jadi ini yang kita tawarkan sudah dengan semua proteksi dan juga fitur yang ada seperti di tabel ini. Kita sudah ada water inlet connection, kemudian kita juga ada tadi ada single pass preventer. Ini juga jadi pentingnya Pak Budi karena kita tidak hanya memikirkan sisi mechanical, tapi kita kadang harus memikirkan sisi electrical karena kompresor itu tadi seperti dijelaskan bahwasanya kompresor menjadi jantung dari si sistem ya Pak, kompresi uap ini gitu. Jadi ini sangat penting dan unit kita sudah dilengkapi dengan LVM modul atau low voltage monitoring. Seperti itu. Mungkin itu Pak Budi, ada pertambahan dari Pak Budi? Jika dilihat dari pemaparan hari ini oleh Pak Asep, dari kami ingin menginformasikan bahwa kita sharing hari ini dari Emerson, pabrikan kompresor dan juga sekaligus pabrikan untuk heat pump unit. Kita merasa senang sekali bisa introduce di market Indonesia karena market Indonesia saat ini juga sedang berkembang. Harapannya setelah pandemi, ketika pariwisata meningkat, kebutuhan komersial bidding meningkat, artinya ini menjadikan sesuatu yang baik dan sesuai kebutuhan untuk solusi di water heating seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu sekalian yang ada di exhibition ini ingin tahu lebih detail, in detail tentang unit kami, bisa visit di booth kami ya Pak ya. Ya, silakan didatang di booth kami di A17A ya. Ya, so, welcome, kita bisa diskusi lebih detail. Ya, in detail. Dan jika tidak setelah dari sini pun kita welcome untuk diskusi project per project dan sebagainya. Ya, seperti betul itu. sekali Pak. Oke. Rasanya itu aja Pak Asep ya. Itu aja rasanya untuk hari Terima ini. kasih banyak Pak Asep waktunya. Thank you Pak Budi. Terima kasih waktunya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya.